Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Morning. So, how are you today? Good. Thank you. So, today we will learning the material compound adjective. Before, I want to explain to you what is compound adjective. If anyone, everyone know what is compound adjective? No. Oke. So, jadi di materi kali ini tuh kita akan membahas tentang adjective dan tentang noun. Compound adjective itu gabungan dari dua kata, or sometimes three. Biasanya terdiri dari kata benda, kata sifat, dan kata depan, kata sifat. Kayak seperti yang ada di buku di halaman 61. Please open your book and page 61. On the analogy 6 until 9, here are some examples of right compound adjective. Noun adjective, adjective, preposition adjective. Di noun adjective itu ada sky high, cold black, and old rich. Terus di adjective itu ada green, squeaky clean, and red hot. Terus di preposition adjective itu ada wonderful sama overrated. Nah, kan itu ada sky high, artinya apa? Tinggi langit. Red hot itu sangat panas, dan overactive itu terlalu aktif. Di situ di halaman 61, here are some examples of right-handed compound adjective. Jadi compound adjective itu tuh dimensionnya nih ada right hand, bagian kanan. Maksudnya itu apa? Itu artinya kata benda yang itu artinya kata yang ada di sebelah kanan adalah bagian yang penting atau inti maknanya. Kayak misal cold black. Black di bagian sebelah kanan. Cold black adalah kata utama, berarti hitam. Coal hanya menjelaskan jenisnya, hitam seperti batu bara. Kan kalau misalnya coal sama black itu kan coal itu sendiri kan batu bara, hitam itu black. Tapi kalau misalnya ditranslate coal black itu artinya hitam pekat. Jadi cuma maksud dari coal black itu ya udah berarti dia tuh hitam, warna hitam, tapi ya hitamnya tuh pekat seperti batu bara gitu. Jadi maksud utamanya tetap kita ambil contoh lainnya kayak Snow White, putih salju. Ya berarti itu warnanya putihnya bukan saljunya gitu. Cuma memang maksud putihnya ya putih seperti salju, tapi ya itu tetap menjelaskan kalau itu warna putih. Oke. Terus di situ instructor setelah in section 5.7, instructor therefore this adjective is not mere straight or off or fade, over plus act plus art, but rather a nested structure. Struktur bersarang. Maksudnya itu gimana? Jadi struktur bersarang itu atau nested structure itu cuma cara bilang bahwa kata-katanya gabungan dari beberapa elemen, tapi bukan sekedar bukan huruf. Misalnya overactive itu kan terdiri dari over plus act dan I've ya. Tapi secara struktur lebih tepatnya ditulis itu yang di kurung kurawang over gak ada di buku. Ini harusnya ditulis karena overactive sendiri, karena active sendiri sudah gabungan dari act plus I lalu ditambah over.
Ini gambarannya. Lanjut. Di compound adjective ini tuh kan tadi yang di-mention there's noun adjective, adjective, sama preposition adjective. Ya. Nah, kenapa jarang ada gabungan verb adjective? Contohnya kayak itu di paragraf yang kedua di tengah, adjective with VA structure corresponding to the VB verb add to. For example, a hypothetical float light enough to float, or sing happy enough to sing. One actual example is fail safe, decide to return to a safe condition if it fails or goes wrong. However, other such compounds scarcely exist, even though it is easy enough to find possible meanings for them. This reflects the relative reluctance of verbs to participate in compounding generally in English. Jadi tuh, kenapa jarang ada verb adjective kayak contoh float light? Dia itu kan artinya cukup ringan untuk mengaku. Sing happy, bahagia sampai menyanyi, bahagia sampai nyanyi. Itu tuh terdengar aneh atau jarang dipakai karena verb atau kata kerja memang kurang fleksibel untuk dibuat compound adjective. Nah, semoga bisa dipahami. Untuk materi selanjutnya adalah compound nouns. Apa itu compound nouns? Jadi compound nouns itu adalah gabungan dua kata atau kadang lebih, di mana hasil gabungannya jadi satu kata benda baru. Jadi satu kata benda baru. Contoh di situ ada verb noun, noun, adjective noun, sama preposition noun. Ada hairnet, ada blackboard, ada outpost. Terus jenis-jenisnya yang sudah saya sebutkan barusan tergantung dari kata pertama. Di situ kita ada verb noun, noun, adjective noun, sama preposition noun. Nah, kenapa compound noun itu penting? Atau biasanya kan kita sering menemukan ini tuh ada di kehidupan sehari kita. Kayak itu, blackboard, papan tulis kan? Dia masuk adjective noun. Kenapa compound noun itu penting? Karena di dalam kehidupan nyata kita sering bikin nama baru buat benda atau ide baru, dan yang paling mudah dipakai yang bentuk compound noun. Begitu. Terus ada perbedaan primary and secondary compound noun. Primary compound atau majemuk utama atau kata, contohnya hairnet, butterfly net, sama mosquito net di noun nomor 14 itu di halaman 62. Ya. Itu tuh dia itu masuk compound noun, tapi apa ya, gak ciri-ciri
black, hitam pekat itu kita bisa ngerti kan, oh itu hitam pekat tuh maksudnya dia hitamnya itu hitam banget kan. Nah ini contohnya hairnet, butterfly sama mosquito ya. Jadi cirinya kata kedua bukan berasal dari verb atau kata kerja. Net, hairnet, butterfly net, netnya itu bukan dari kata kerja. Maknanya kurang jelas kalau dari kata-katanya aja. Kalau misalnya translate hairnet itu tuh jaring rambut, maksudnya itu gimana? Butuh pengetahuan umum atau logika kehidupan buat ngerti. Kan kalau tadi kayak coal black itu ada bayangan, Snow White ada bayangan, oh berarti dia putih, oh berarti dia maksudnya hitam banget, oh berarti dia maksudnya putih banget. Nah, kalau kayak hairnet ini maksudnya jaring rambutnya seperti apa? Untuk ngebenerin rambut kita supaya rapi, atau cuma buat hiasan aja, atau gimana? Kayak butterfly net, jaring kupu-kupu tuh buat nangkep kupu-kupu atau ada maksud lain begitu. Misalnya nih mosquito net, jaring buat menghindari nyamuk. Kita tahu ini dari pengalaman, bukan dari arti katanya aja begitu. Terus dari secondary compound, majemuk sekunder atau verbal, itu contohnya ada hair restore, crime prevention, sama wish fulfillment. Nah, ciri-cirinya tuh kata kedua berasal dari verb, contohnya restore, haven, sama fulfill. Maknanya lebih jelas dan terprediksi. Elemen pertama biasanya adalah objek dari verba dalam elemen kedua. Contohnya hair restore, sesuatu yang mengembalikan rambut atau restore hair. Crime prevention itu pencegahan kejahatan atau preventive crime. Jadi bisa dibalik gitu loh. Kalau misalnya hair restore tuh sesuatu yang mengembalikan rambut, dibalik jadi restore, ya kan elemen pertama biasanya adalah objek dari verba dalam elemen kedua. Sama kayak crime prevention atau yang artinya pencegahan kejahatan itu Precision.